Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Kakak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Suara saya jelas terdengar Kak Endang, Kakak yang lain. Jelas Kak Deki. Oke, baiklah Kakak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kakak-kakak pada hari ini dalam keadaan sehat dan saya mohon maaf jika mengganggu aktivitasnya. Seperti kesepakatan tadi malam, kita akan melanjutkan tatap maya ya, yaitu Gimit yang dengan judul Rencana Tidak Lanjut atau RTL. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita melakukan doa bersama dulu. Yang akan kira-kira siapa bisa bantu nih, Kak Bima, Kak Aryo. Aryo masih, Kak Bima di lapangan ya. Kak Aryo, monitor Kak. Ya Kak, Siap, izin Kak untuk mimpin doa bersama Kak. berdoa Kak ya. Cek putus Kak, putus Kak. Halo, Halo, ya, gimana Kak? Kak ya. Ya masuk Kak ya. Ya, dengar. Ya, baik. Marilah kakak-kakak sebelum mengawali kegiatan pada sore siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mudah-mudahan pada pertemuan hari ini dapat dengan baik dan lancar. Kakak berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Aryo yang sudah bersedia memimpin pembacaan doa kita pada hari ini. Baik kakak-kakak, ya, langsung saja kita memasuki materi tentang RTL tadi. Ya, sebelum masuk, izinkan saya membacakan kesepakatan dulu. Yang pertama, silakan kakak-kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum melakukan pertanyaan, dan terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, ya tujuan dari kita pertemuan kali ini, yang pertama itu merefleksikan pembelajaran di modul 3. Ya, yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya, ini ada dua tujuan atau dua CP capai pembelajaran kita pada hari ini kakak-kakak. Untuk agenda, yang pertama pendahuluan kesiapan belajar ya, penyampaian tujuan komitmen belajar tadi sudah ya selama 5 menit. Kemudian kita akan melakukan refleksi awal selama 10 menit. Kemudian penyampaian RTL ya, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa dan lain-lain selama 20 menit. Kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab RTL selama 7 menit dan penutup selama 3 menit. Baik kakak, masuk saja yang pendahuluan pertama. Ya, di sini persiapan belajar kakak kira-kira dari level 1 sampai di level 10 kira-kira di angka berapa nih? Silakan, mungkin boleh chat di fitur chatnya. Persiapan belajar kakak untuk hari ini kira-kira dari level 1 sampai level 10. Silakan, boleh diketik di chat roomnya kak.
Kak Aryo udah di level 7. Oke, alhamdulillah. Kak Endang, Kak Bima, udah nyampe mana nih level pembelajarannya nih, persiapan belajarnya kira-kira di hari ini? Kak Endang di 6,8 pakai koma menuju angka 7 gitu Kak Endang ya. Kak Bima? Oke, Sibuk, mungkin Kak. boleh kita tanya dulu nih. Kak Aryo, di angka level 7 tuh kenapa tuh kira-kira Kak Aryo? Ya, kami dari dinas luar tadi, Kak. Dari dinas baru luar. Nah, Baru nyampe rumah ya. ada kegiatan di luar tadi, Kak. Dampingi anak-anak, kurang lebih 200 anak-anak. Waduh. Jadi baru waduh. balik. Ya, Oke, artinya karena ada aktivitas di luar ya. Nah, kalau Kak ya. Endang nih, gimana nih Kak Endang? Kenapa di angka 6,8 nih persiapan belajar hari ini? Ya, baru sampai rumah Kak Deki. Terus laptop masih dipinjam kawan tadi untuk ujian PKG pula. PPG. PPG. Jadi sekarang pakai handphone? HP, belum dibalikin sama kawan. Oke, luar biasa. Artinya segala gangguan-gangguan teknis bisa dimaksimalkan ya solusinya. Oke, terima kasih Kakak-kakak. Lanjut ya. Tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ya, ini tujuan pembelajarannya ya. Kemudian refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran yang berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas di dalam sekolah? Nah, bagaimana kira-kira menurut Kak Endang bagaimana? Bagaimana menurut kakak-kakak pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kalau menurut Kak Endang bagaimana Kak Endang? Kalau menurut saya Kak Deki bagus, jadi bisa lebih berdiskusi sama rekan sejawat, memecahkan misalkan ada permasalahan ataupun yang harus dirembuk, dikomunikasikan dengan baik. Itu aja sih Kak Deki. Oke, arti intinya mendukung ya artinya. Oke. Kalau dari ini kita mendengar dari dari Kak Aryo nih, bagaimana Kak Aryo? Betul, Kak. Jadi dalam sekolah itu kita bisa saling berkolaborasi. Jadi kan ibaratnya kan setiap guru itu punya pikir-pikiran ide atau apa untuk menjalankan suatu proyek. Dari situlah kita untuk mempererat komunikasi juga, Kak. Jadi selain kita mempererat komunikasi, saling berkolaborasi kan, nanti ada hasilnya juga Pak berupa proyek, entah itu proyek berupa apa, misalnya barang atau proyek untuk berupa sesuatu atau menjalankan proyek E5 dan lain sebagainya gitu Kak. Jadi menurut kami sangat baik sekali untuk komunikasi dalam sekolah kita Kak. Oke ya, artinya Jawa dari Kak Endang sama Kak Aryo, artinya melakukan kolaborasi itu sangat baik ya Kak ya, apalagi Sangat rekan baik. sejawat ya, karena tadi salah satunya mungkin kita bisa berbagi ide dan gagasan ya, karena pasti di setiap guru mempunyai keterbatasan, mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Jadi kita bisa berbagi pengalaman sehingga ketika pengalaman itu kita jumpai, kita sudah dapat gambaran solusinya. Seperti itu ya, Kak ya.
Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana nih pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komisi belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, boleh silakan Kak Aryo, Kak Endang, Kak Bima, mau mana nih yang mau dijawab? Yang pertama atau yang kedua? Bebas. Ayo. Ya, Kak, saya coba jawab, Kak. Silakan Kak Aryo. Ya, kebetulan beberapa tahun kemarin kan sekolah kami kan sekolah penggerak, Kak. Jadi memang kita sekarang kan masih belajar bagaimana kita membuat program PMA, menjalankan PMA. Jadi dalam program itu, Kak, pasti ada komunitas atau kombelnya, Kak, untuk menjalankan program itu, Kak. Nah, kalau Ya. kami kan SD, Kak, jadi ada fase A, fase B, fase C. Jadi untuk misalnya dalam kombel itu ada fase C, nanti eh, yang fase C tadi itu bekerja sama atau kolaborasi untuk menjalankan proyek kita untuk fase C. Nah, seperti itu, Kak. Itu dalam kombel kami namanya kombel Meja Besar, Kak. Jadi pasti terlibat antara rekan sejawat, Kak. Misalnya kalau kayak fase C itu ada kelas 5, kelas 6, kebetulan 5 itu ada 2 kelas, 5A, 5B, 6A, 6B itu pasti menjalankan program itu pasti saling berkolaborasi. Termasuk di bidang studi kami olahraga, jadi misalnya kelas 5A, 5B kemarin itu pembuatan daur ulang sampah. Kebetulan kami guru olahraga bidang studi tentang kesehatan, jadi menjelaskan bahwa sampah itu kalau misalnya tidak diolah ataupun apa itu pasti ada dampaknya. Jadi alangkah baiknya ketika ada yang bisa diolah, jadi dibuat semacam untuk daur ulang sampah. Oke. Artinya kalau di SD mungkin artinya keterlibatan guru PJOK sama guru kelas ya, mungkin itu ya Kak Beni ya. Ya betul, Kak. Ada guru agama juga, Kak, di situ, Kak. Guru agama Jadi ya. Berarti guru ya agama terpisah dari guru kelas ya. terpisah, Kak. Jadi bidang studi, Kak. Bidang studi ada olahraga, ada agama. Nah, guru kelas itu satu satuan, Kak. Guru kelas. Oke. Siap. Ya, yang bisa Nah, agama sama kira-kira guru. nih, kira-kira Kombel tadi sudah berdampak nggak kira-kira Kak ke peserta didik Kak? Alhamdulillah, Kak. Sudah ada kemarin tuh daur ulang sampah itu ada karya. Jadi karya itu sudah pernah dipamerkan dalam beberapa kegiatan kayak semacam panen karya. Itu sudah dipamerkan kayak misalnya kursi dari botol kemudian disusun-susun membentuk kursi ya, kemudian kayak pot bunga berasal dari botol-botol dan macam bunga-bunga itu pasti dari sultan itu. Alhamdulillah sudah ada karyanya, Kak. Itu berupa barang, Kak. Kalau misalnya kayak berupa SDM peningkatan misalnya anak di tanggung jawab itu kan ke prosesnya lagi, Kak. Artinya sudah masuk ke produk ya, sudah ada hasil Ya, aksi sudah nyatanya ada bentuk hasil. produk ya Kak ya. Ya, hasil nyata berupa produk dan itu dibuat oleh peserta didik. Kami kebetulan kemarin bertugas sebagai fasilitatornya, Kak. Jadi ketika anak butuh apa kita eh, cari gitu, Kak. Kebutuhan-kebutuhan anak yang untuk Ya. menunjang pembelajaran atau menunjang produknya. Oke, siap-siap luar biasa sekali Kak Bene ya. Artinya Ya, Kombelnya sudah berjalan ya Kak ya. alhamdulillah sudah, Kak. Oke, kita next ya. Nih, kedua, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kira-kira siapa yang bisa bantu jawab nih? Kak Endang, boleh bergantian mungkin dari Kak Endang? Kak Endang apakah masih ada di ini? Masih monitor di layar?
bagaimana melibatkan voice choice ownership. Peserta didik dalam penerapan PJWL. Oke, mungkin bisa dibantu deh Kak Aryo. Kira-kira bagaimana Kak melibatkan pilihan Ya kalau kemarin tuh Kak, untuk buat proyek itu dilihat dari rapor pendidikan kalau nggak salah Kak. Jadi ketika ada rapor pendidikan yang sangat kurang, terus kita kembangkan mana yang kurang, terus dilihat dari minat peserta didik itu minatnya apa gitu kan. Cuman karena mungkin beraneka ragam, jadi kita pilih yang sekiranya bisa kita laksanakan. Tapi berdasarkan apa kemarin? Berdasarkan pilihan dari anak itu Kak, tapi enggak semua dilakukan gitu Kak. Karena kita melihat SDM-nya misalnya kemarin itu tentang keberlanjutan apa kemarin proyek. Terus ada yang buat batik tas dari batik yang di ecobrick namanya Kak, sama batik celup. Nah itu kan banyak pilihan pembuatan batik, tapi dilaksanakan sesuai kemampuan anak, sesuai dengan keadaan sekolah kami, sama prosesnya bisa enggak kira-kira anak melakukan. Artinya bisa dikatakan sudah melibatkan choice ownership ya Kak ya, kepemilikan dari pemilihan ya dari peserta didik tadi ya. Kurang lebih seperti itu Kak, tapi tidak semuanya bisa kita lakukan karena terkadang terlalu berat untuk kita lakukan, jadi ya sesuai terlalu luas ya gitu ya. Terlalu luas, jadi sekiranya bisa kita laksanakan. Ya benar. Oke, itu sudah solusi yang sangat benar sekali itu Karya. Ya, memang kalau kita mengikuti choice ownership dari semua peserta didik pasti akan luas pemilihannya. Cuman mungkin kita dari 36 siswa mungkin bisa kita buat pengelompokan yang mendekati sehingga bisa kita sortir ya Kak ya untuk melakukan penerapan PJBL yang lainnya. Oke, luar biasa Kak Aryo ya. Baik kakak-kakak ya, di sini tujuan ya, itu yang pertama paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya. Kemudian menuju lagi ke keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, menurun yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat, itu pembelajaran yang berkelanjutan. Ya. Oke, kita masuk ke penyampaian RTL, kakak. Nah, di sini A, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah.
agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak dapat menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah, ya. Jadi ini kakak-kakak, ya, nanti ada tugas, kakak-kakak akan diminta untuk membuat rencana tindak lanjut, yang mana program-program yang kakak lakukan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Artinya kegiatan yang ada di dalam pembelajaran kurikulum, ya kakak, ya. Ya, di sini sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Pertama, tujuan program. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. C. Keterlibatan komunitas. D. Rencana evaluasi program. Yang mana keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Ya, nanti tugas RTL ini kakak buat, ya. Setelah kakak buat, itu kakak unggah ke dalam LMS. Dan kami sebagai fasilitator akan melihat atau menilai dari aspek-aspek itu semua sesuai dari apa yang kakak unggah. Pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. 3. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan lain-lain. 4. Dokumen yang lain yang relevan, ya. Nah, ini seperti formatnya, ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ya. Penugasan mandiri RTL. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, ini RTL-nya ya, Kakak, ya. Nah, ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas. Nih ya, ada beberapa di sini. Komponen programnya ada judul, ada latar belakang, tujuan, capaian, struktur, pernyataan, rencana evaluasi, dan kemudian tantangan. Ya, ini format-format yang akan kakak buat, ya. Kemudian penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Ya, ini contoh penjelasan dari RTL kakak, ya, yang akan kakak buat. Ya, lihat judul programnya apa, latar belakangnya apa, ya. Kemudian tujuan programnya apa, pencapaiannya apa. Ya, silakan kakak nanti membuat RTL-nya. Ya, struktur program. Ya, ada 8 komponen-komponennya. Silakan nanti kakak-kakak membuat RTL-nya. Nah, baik kakak-kakak, ini adalah aspek penilaian, ya. Aspek penilaian dari RTL kakak-kakak. Yang pertama tujuan, ya.
Tuh ada ininya. Tujuan itu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK, mendukung penumbuhan suatu pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, ya. Yang B, kelengkapan, ada deskripsi, lini masa, potensi, rencana solusi. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ya. Ini ada clue-cluenya semua. D, rencana evaluasi program. Nah, ini untuk perjalanannya ya, untuk lini masanya. Pertama, penyusunan rencana tidak lanjut. Yang kedua, menyusun dan unggah di LMS RTL, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, setelah mengunggah, kita akan melakukan penilaian, dan terakhir ada umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTL. Ya, kakak, kira-kira ada pertanyaan nggak kakak untuk dalam pembuatan RTL? Untuk pembuatan RTL ini waktunya sebelum tanggal 25 ya kak ya. Sebelum masa terakhir mengunggah dokumen RTL itu sebelum tanggal 25 November. Ya, jadi tanggal 25 November itu sudah deadline-nya untuk penyusunan atau pengunggahan dari RTL. Kira-kira kakak ada yang ditanya? Kak Aryo, ada yang ditanya nggak kira-kira? Ya, kami tanya tentang ya, dokumentasi itu Kak. Itu kan bisa berupa itu Kak ya. Foto bisa, notulen bisa, catatan. Oh, catatan bisa. Itu Kak, apakah eh, itu waktu kita proses pembuatan RTL atau waktu kita pelaksanaan RTL-nya Kak? Pelaksanaan RTL kan kita misalnya buat program Pelimo itu Kak. Nah, kalau misalnya kita proses pembuatan Pelimo itu kan berarti kita waktu nah, misalnya ada catatan eh, terhadap Pombel tuh, oh ternyata ada umpan balik dari rekan sejawat misalnya, umpan baliknya seperti itu. Kan berarti masih ya, proses pembuatan juga. Tapi kalau misalnya waktu pelaksanaan itu kan berarti RTL tadi sudah kita laksanakan itu Kak. Itu gimana Kak yang didokumentasikan? Oke, baik, luar biasa pertanyaan Kak Aryo ya. Kalau seperti Ya, kami kemarin, itu di setiap prosesnya itu ada dokumentasi Kak. Misalnya kita dalam penyusunan, lagi masih fase-fase penyusunan, kita sama rekan sejawat nih, kan ada ya, dokumentasi, terus ada catatan, notulennya apa kira-kira. Nanti ketika sudah perembukan tentang pembuatan RTL tadi, kita kan melakukan tuh, mengaplikasikan. Nah, itu ada ya, dokumentasinya lagi gitu. Itu ada dokumentasi step by step-nya, kan ada 8 komponen tadi itu, penilaiannya itu. Dalam proses oh, pembuatan RTL itu kalau bisa semua ada dokumentasinya. Boleh berbentuk video, boleh berbentuk foto gitu loh. berarti Seperti umpan balik, kan ada umpan balik. Nah, itu umpan balik itu bisa kakak jadikan itu sebagai dokumen. ya, ya Kak. Gitu. Umpan balik untuk jadikan dokumen misalnya kayak hasil dari umpan balik dari rekan sejawat misalnya itu kayak berupa foto untuk oh ternyata rekan sejawat itu masalah umpan balik itu membuat RTL Ya, tuh seperti ini tanggapannya misalnya kan dibuat ya tulisan itu benar, kan bisa dimasukkan benar. dalam foto gitu kak ya. Ya, bisa kakak buatin itu umpan balik tadi. Kalau bisa umpan balik itu bisa, kalau bisa tertulis. Jadi bisa kakak jadikan dokumen Kak Aryo gitu. Itu ngunggahnya lewat apa LMS Kak, lewat LMS. Nanti ada tuh di dalam LMS-nya itu unggah RTL Kak. unggah RTL kak ya lewat ini kak ya Google LMS. yo Uh-uh. link nanti kak ya berupa link. Boleh kakak mengirimkan lewat link, boleh ya. Benar. Oh iya.
Siap-siap Kak. Siap, Kak. Masih Oke, masih Kak Aryo. Kak. Nanti tolong diingatkan juga Kak Aryo sama teman-teman yang lain kan karena ini banyak yang nggak masuk ya. Jadi jangan nanti taunya sudah H-1 atau di deadline-nya baru tahu. Kita sebentar lagi udah mau selesai tugas-tugasnya. Takutnya nanti karena ada tugas yang tidak dikerjakan, hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita gitu loh. Siap-siap Kak. Ya, kita Mudah-mudahan saling kawan mengingatkan saja. Ya, ya kita melakukan praktik baik ya Kak Aryo ya. Sama ya teman-teman kita rangkul rekan-rekan sejawat kita ya. Kita memahami mungkin mereka masih dalam kondisi lagi sibuk PPG ataupun sibuk ya dalam menyelesaikan administrasi lainnya. Ya, ini ada Kak Dery. Halo, Assalamualaikum Kak Dery. Waalaikumsalam, maaf Kak Deki dari luar. Apa Pak Kak Dery? Ini izin Kak Dery, saya mengingatkan nih Kak Dery, tolong juga udah saya sampaikan ke Kak Aryo, karena tugas deadline Kak Dery yaitu pembuatan RTL Kak, rencana tindak lanjut. Nah, kita akan membuat rencana tindak lanjut tentang pembelajaran proyek berbasis proyek di komunitas belajar kakak-kakak. Iya, Kak Deki. Itu RTL itu pembahasannya nanti itu rencana tindak lanjut itu pengimbasan ya Kak Deki ya? Nanti itu dari yang kakak rancang Kak, kakak akan merancang program-program apa saja program-program yang kemarin itu bisa kakak collabkan atau kakak aplikasikan ke dalam RTL. Oh iya. Ya kakak bisa aplikasikannya ke RTL. Ya. Itu Seperti pengerjaannya paling lambat tanggal 25 bulan ini ya Kak. 25. Nah, Oh, tugasnya nanti diunggah di LMS Kak. Oh iya, Kak Deki. Ini boleh saya putar sedikit. Ini tentang penilaian, nih aspek penilaian RTL. Oh iya, tujuan program. Oh iya, Kak Deki. Mission tanggal 25. Mungkin sambil kombel bisa nih sama Kak Bene nih. Ya, siap. Sama Kak Endang juga. Macam mana? Ya, ini ya, kakak ini kan perencanaan proyeknya ya. Contoh ya, ada komponennya, ada judul, ada latar, ada tujuan, ada capaian, ada program, ada pernyataan tentang kapasitas, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Ya, jadi tolong diingatkan, tolong dibantu Kak Dery, yang lain kalau temannya dalam grup agar ya. Terus tugas yang belum dikerjakan silakan dibantu pengerjaannya sehingga nanti saat kita akan pleno tentang kelulusan semua tugas sudah selesai gitu loh. Jadi jangan sampai nanti yang Iya, Kak Deki. Kira-kira ada pertanyaan? Saling mengingatkan. Siap. Kira-kira ada pertanyaan dari Kak Dery? Tidaklah, Kak Deki tadi lagi ngerjain tugas yang kemarin juga belum selesai. Insya Allah lanjut RTL nanti. Itu materinya bebas ya yang sesuai dengan yang kita pelajari kemarin ya Kak Deki ya? Untuk materinya itu kita lebih fokus ke materi atau kegiatan yang ada di kurikuler Kak, yang ada di dalam pembelajaran kurikulum.
Oh, dalam pembelajaran apa Kak Diki? Agak kurang jelas. Yang ada di kurikuler. Kokurikuler. Ya, bukan di ekstrakurikuler ya, tapi di Oh, kurikuler. ya. Iya. Ya Kak Deki, siap insya Allah. Oke, siap Kak Insya Dery. Allah dengan semampunya. Siap, 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 siap. Ya Kak Bene. Kak Desi boleh kami tanya lagi nggak, Kak? Mana Kak Arya? Ya Kak, itu kan masih buat RTL. Kurang dengar Kak? Kurang dengar suaranya kurang jelas. Kurang dengar Kak Arya, kurang dengar suaranya. Putus-putus. Itu saya cek. Ini Kak, itu kan masih RTL Kak, rencana tidak lanjut Ya. Berarti kan Ya. kita belum melaksanakan RTL-nya itu Kak ya? Belum, ini baru rencana tindak lanjut. Ya, berarti belum melaksanakan kegiatan RTL-nya gitu Kak. Nanti setelah itu baru diaplikasikannya ke aksi nyata Kak. RTL itu akan kita kumpulkan nanti di aksi nyatanya. Nah, gitu. Kan kita baru membuat plan masternya aja kan. Rencananya apa gitu. Nanti baru setelah kakak berjalan selama 6 hari RTL-nya kan baru kita nampak nih aksi nyatanya apa, kendalanya apa kira-kira. Makanya RTL itu kalau bisa tadi seperti lini masa tadi perjalanan tadi saya ya tuh ya setelah kakak-kakak unggah RTL-nya nanti kan ada umpan balik tuh setelah 6 hari penyusunan RTL-nya. Oke, gimana kakak-kakak? Masih ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan seputaran tentang program kita? Bagaimana? Dokumen harus video Kak ya? Gak mesti video, boleh foto, boleh catatan, narasi boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kakak-kakak, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini 1 jam pelajaran. Kayak gitu kita membahas tentang persiapan RTL yang akan kita lakukan. Perlu saya ingatkan kembali untuk RTL ini paling lambat dikerjakan sebelum tanggal 25 November ya. Tanggal 25 November itu sudah masuk fasenya diunggah ya. Di tanggal 25 November itu udah pastinya saya melakukan penilaian terhadap komponen RTL kakak-kakak. Oke, mungkin cukup. Ya, Gimana? siap. Kak Arya, Kak Dery, Kak Bima, kalian, Kak Endang? Cukup ya? Oke, Cukup, kalau emang Kak Deki, cukup, nanti kalau ada pertanyaan japri atau di grup boleh kan? siap, sangat boleh Kak Dery, sangat boleh. Ya. Yang ini Kak, tugas yang kira-kiranya belum dikerja itu yang nggak tahu Kak. Yang belum dikerjakan. Ya. Ada nggak yang pemberitahuan di apa tuh Kak Bene? Ada meeting lagi. Kalau kakak-kakak buka LMS biasa sebelah kanan tuh ada tuh yang terupdate yang belum dikerjakan biasanya. Atau yang due date yang mau dikerjakan. Kakak buka LMS kakak. Yang
Oke, kakak-kakak, kira cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.